melakukan rapat atau briefing di mana saya menggunakan kesempatan yang baik ini dalam kunjungan pertama ke Kementerian PUPR yang tentunya sekarang sudah menjadi Kementerian PU karena perumahan dan kawasan permukiman menjadi satu kementerian baru. Saya ingin mengenal lebih dekat para pejabat teras, sekaligus saya tadi mendengarkan penjelasan sebagai gambaran umum, sebagai baseline awal dari berbagai rencana aksi termasuk policy yang akan dijalankan oleh Kementerian PU ini dan juga tentunya oleh Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Jadi terima kasih kepada Bapak Menteri PU, Pak Budi Hartodo, Ibu Wamen, Ibu Giana, Pak Sekjen dan para dirjen, para kepala badan yang tadi sudah menjelaskan secara lugas apa saja yang menjadi capaian, tantangan, termasuk juga rencana aksi ke depan. Hadir pula Menteri Transmigrasi Bapak Iftkhar Sulaiman yang sengaja saya libatkan karena saya ingin tim Kemenko Infrastruktur ini solid. Saya sudah datang ke Kementerian ATR/BPN tentunya, dan bulan terakhir ini saya mengawaki kementerian itu. Sekarang Pak Nusron Wahid menjadi menterinya. Lalu dalam waktu dekat tentu saya akan secara khusus juga datang ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pak Marwara Sirait menterinya, dan tentunya ke Kementerian Perhubungan yang dipimpin oleh Pak Menteri Budi saat ini. Jadi semangatnya adalah bagaimana pembangunan infrastruktur ke depan ini menghadirkan keberlanjutan, continuity dari pembangunan infrastruktur yang telah dijalankan 5-10 tahun terakhir, juga tentunya periode-periode sebelumnya, karena pembangunan infrastruktur itu tidak lepas-lepas, pasti ada kesinambungannya. Dan ini penting karena kalau pembangunan infrastrukturnya seperti terjadi disconnection antara satu pemerintahan dengan pemerintahan berikutnya, rasanya tidak efektif, tidak efisien, dan nilainya jadi tidak maksimal. Nah sebaliknya, kalau terintegrasi dengan baik, termasuk tadi kita bicara bagaimana menghadirkan pembangunan yang berkeadilan dan merata. Kita tahu tidak semua wilayah Indonesia sudah terbangun dengan sangat optimal. Kalau Jawa misalnya sudah jauh lebih advance, lebih terhubung satu sama lain. Tetapi wilayah-wilayah di pulau-pulau lainnya masih cukup banyak tantangan. Bahkan ada yang tertinggal. Disinilah semangat bagaimana konektivitas, integrasi, dan pembangunan yang merata tadi bisa mengurangi gap antara wilayah yang sudah lebih maju ekonominya dengan yang masih tertinggal. Terkait dengan permukiman, kawasan-kawasan yang juga harus disiapkan kebutuhan infrastruktur dasarnya, termasuk juga kita berharap sumber daya air ini benar-benar bisa optimal, bukan hanya memberikan dukungan penuh pada sektor pertanian, tapi juga industri dan lain sebagainya, baik yang sifatnya padat karya, dan juga kita terus memodernisasi infrastruktur sehingga semakin cerdas. Ini semua harus diorkestrasi dengan baik. Perlu kapasitas yang unggul, SDM yang memadai, dan juga the best brains yang ada di Kementerian PU yang kami koordinasikan di tingkat Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Ini yang akan menjadi perhatian saya sebagai Menko yang baru di sini. Saya terus ingin memahami permasalahan, ingin belajar cepat, ingin belajar masalah, dan turun langsung ke lapangan sehingga memberikan pemahaman yang utuh. Selebihnya kita tahu bahwa permasalahan-permasalahan lain itu terkait dengan dukungan anggaran yang juga selalu berkompetisi dengan
tugas-tugas atau prioritas-prioritas lainnya untuk Indonesia. Itu sangat kami sadari, oleh karena itu kami juga terus mencari skema terbaik, termasuk kerjasama antara pemerintah dengan private sectors, dengan badan usaha lainnya. Jadi tidak semua membebani fiskal atau APBN kita, tapi juga ada sumber-sumber pendanaan infrastruktur yang juga legit, credible, dan sustainable. Akhirnya pembangunan juga harus bukan hanya berkeadilan untuk manusia, tapi juga untuk lingkungan hidup kita, untuk bumi kita. Oleh karena itu, dengan semangat kita menuju net zero emission, juga menghadirkan berbagai terobosan untuk bumi yang nyaman buat kita, maka diharapkan Kementerian PU termasuk juga Kemenko Infrastruktur ini juga selalu hadir dengan berbagai pemikiran dan strategis di mana menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur dengan upaya melestarikan lingkungan hidup kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, secara paksa oleh penyidik, kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya.